Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat template, template untuk memulai, boleh proposal penelitian skripsi atau untuk membuat proposal project riset atau untuk menyusun naskah disertasi ya, tesis atau skripsi itu bisa. Nah, sebaiknya kita membuat template terlebih dahulu di awal dengan tujuan dan harapan ketika kita sudah mulai menulis itu tidak akan dipersulit, tidak akan riwah sendiri ya, tidak akan buang-buang waktu dan energi untuk menyusun atau mengedit misal di daftar pustaka, di daftar isi secara manual atau merapihkan halaman gitu ya. Ini ada triknya ya. Saya tidak yang expert untuk otak-atik MS Word-nya, tidak, cuman kita berusaha untuk mengoptimalkan apa yang sudah tersedia di MS Word ya. Tentunya ini akan mempermudah kerjaan kita ketika kita mulai menyusun proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya, atau bahkan ketika kita mau bikin manuskrip buku gitu ya. Nah, ini sangat berguna. Oke, kita coba. Yang pertama ini kita mencoba meng-create template awal. Jadi kalau kita masih awal sekali, awalan untuk membuat suatu proposal, itu akan lebih bagus ketika memang template itu dipersiapkan dari awal ya. Ini contoh yang bagus. Tapi nanti yang kedua juga, coba kita kalau sudah ada file-file yang memang udah terlanjur, udah diketik, udah disusun gitu ya. Nah, itu merapikannya seperti apa biar lebih enak. Tentunya kalau yang bagus ya, kalau di proposal atau naskah skripsi, tesis, disertasi itu ada bagian awal dari judul sampai nanti di abstrak, intisari ya. Ada kata pengantar, daftar isi dan seterusnya. Di bagian isi itu ada bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, bahkan seperti itu kalau udah lengkap. Nah, itu sebaiknya dalam satu file, jangan dipisah-pisah ya. File bab 1 sendiri, file bab 2 sendiri, file di bab 3 sendiri, dan seterusnya. Itu sangat membuat kita nanti kesusahan sendiri, guys. Oke, ini kita mulai. Ya, ini masih tulisannya belum ini ya. Font, jenis huruf itu masih belum diatur, katakanlah seperti itu. Misal di halaman pertama sekali biasanya kan itu cover ya, ada judul di situ, tentunya ada judul ya. Ini halaman pertama ini nanti adalah satu cover. Kemudian tentunya ada persetujuan atau misal persetujuan atau lembar pengesahan atau apa ya istilahnya. Intisari ini terserah ya. Ini kan semuanya keseluruhan ini adalah bagian awal dari suatu proposal atau suatu laporan skripsi gitu ya. Kemudian ada bab 1 ya, tentunya ada bab 1 misal pendahuluan, ada kalau kita biasanya kebiasaan ya, bab 1 itu sendiri, file sendiri, disimpan sendiri. Bab 2 itu juga file sendiri, simpan sendiri, seperti itu ya. Jadi tidak dijadikan satu file. Nah, ini kita akan jadikan satu file. Jadi template ini dibuat untuk mempermudah kerja kita ya. Jadi nanti misal di judul, di cover itu kan biasanya nomor halaman, meskipun dia adalah halaman 1 Romawi gitu ya, tapi kan tidak tercantumkan. Maka
atau tidak ada ya, hurufnya kan tidak di T, tidak muncul gitu ya. Sebaiknya antara judul, persetujuan, kata pengantar dan seterusnya, bahkan nanti ketika dari bab 1 pindah ke bab 2, pindah ke misal ada bab 3 gitu ya, metode penelitian ya dan seterusnya, itu dipisah ya, ada section, kita bikin section agar tujuannya ketika nanti kita ngetik pada bagian atas itu tidak akan mengganggu susunan dari halaman-halaman yang di section di bawahnya. Caranya gimana? Ini tadi ya, misal kita enter, kita di layout, kemudian ada break, nah di sini next page ya, maka kita perhatikan di sini tentunya di header footer ya. Ini kalau kita klik maka ada section 1, ada section 2. Jangan lupa untuk mematikan link to previews agar tidak mengganggu. Kemudian ini katakanlah udah, oh iya ini tadi lupa sejak awal ya, kalau di judul, bagian judul itu kita berikan heading 1 langsung gitu ya, harusnya tadi di awal sih ya. Ini oke tuh. Nah ini juga semuanya ini, karena ini adalah semua judul di atas, maka kita kasih kode heading 1. Kita rapikan dulu sekalian ya, kalau nggak rapi itu gimana gitu. Nah, oke, ini heading 1. Nanti kalau di bab 1 pendahuluan mulai ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan seterusnya, nanti kita memakai heading 2. Itu bisa nanti ya. Nah, di sini coba ini kita pisah juga menjadi section di bawahnya. Caranya gimana tadi? Layout, ada breaks, ada next page. Kita klik, nah section 2, section 3. Yang di section ketiga yang terbaru ini, link to previous, harus kita matikan guys. Kita matikan. Nah, sama ya, nanti di kata pengantar juga iya. Di sini, nah di sini di sectionnya dipisah. Oke, kita klik. Selalu ya, link to previews harus dimatikan, itu akan lebih aman, tidak akan merubah susunan atau nanti hubungannya dengan halaman ya, halaman. Oke, katakanlah ini sudah ada isinya, kata pengantar ada. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, ini nanti silakan dengan sendirinya tinggal di tadi ya, layout, break, next page, dan ini banyak nanti kita pakai juga. Kemudian ini kita ya langsung di sini aja, ini kita pisah. Nah, kita matikan, ini juga dimatikan. Oke, kemudian ini ya, antar bab 1, 2, 3 dan seterusnya juga sebaiknya sectionnya dibuat tersendiri, jadi pisah juga ya, pisah. Oke, nah kita akan memulai, coba ini fungsinya ketika kita pisah-pisah gini. Sebenarnya kita akan memulai dengan halaman ya, kita di sini aja. Yang kalau di halaman ini memang di halaman 1 tapi tidak ada nomor halaman, jadi langsung yang ke 2. Nah, misal ini halaman ya, kita edit format page, di sini diganti ini ya, kita ini normal ya, dan sini ya continue from previous section, jadi nomor halaman itu mengikuti melanjutkan dari halaman yang ada di atas. Nah, ini akan jadi 2. Ini tinggal diedit aja sesuai dengan pedoman guys, masing-masing bisa beda. Nah ya, nanti judul itu tidak ada
nomor halaman, tapi ketika di persetujuan dan seterusnya kata pengantar itu ada halaman. Oke, ini juga ya, ini dari awal sebenarnya bisa tadi ya, biar tidak mengulang ya, tinggal dirubah aja, sesuaikan ya, continue, jangan start tapi continue, dan bisa langsung diedit sesuai dengan ketentuan atau prosedur dari kamus masing-masing ya tentunya ya. Oke, nah misal di sini sebelum kita menulis lebih jauh gitu ya, kita akan pakai heading 2 yang ada di sini, itu heading 2, misal A. Oh bisa, oke bisa. Latar belakang salah, kemudian ada ya, ada rumusan, ada misal apa lagi, tujuan ya, tujuan penelitian dan seterusnya, sesuaikan aja. Ini tinggal di ini tadi kan ya, ini heading 2 ya, sorry ini tinggal di ya, intinya heading 2 ya, nanti kalaupun berubah tinggal disesuaikan saja ya, ikut. Oke, ini dirubah, disesuaikan kembali, nggak masalah ya, nah seperti ini. Di tinjauan pustaka juga sama. Oh ini tadi belum dipisah, kita pisah dulu biar lebih rapi. Kita hilangkan. Oke, bab di sini tinjauan pustaka, misal ada kita ngomongin tentang nanopartikel misalnya, ya udah, misal ini nanopolimer, kemudian ada nitosan ya, ada algina misal, atau bahasan tentang apa gitu ya, senyawa aktifnya, misal respirator, resveratrol ya, terserah ya, tergantung dari temanya apa gitu ya. Oke, ini tadi ya heading 2. Nanti kalau di bawahnya nanopolimer ada sub-sub judul ya, berarti lanjut heading 3 gitu ya. Ini coba kita sesuaikan tadi, disesuaikan, diedit lagi dan seterusnya. Ini hanya contoh. Kemudian coba di daftar isi. Di daftar isi ini belum di sectionnya, belum dipisah ya, nanti silahkan dilanjutkan dipisah. Misal saya mau menampilkan daftar isi, jadi enggak misal apa ya tadi, judul halaman gitu ya, judul, terus titik, terus halamannya berapa, 1 gitu ya, enggak, ini udah manual banget, ini kita harus mulai ditinggalkan ya, ini kebiasaan lama, enggak efektif, enggak efisien, buang-buang waktu, energi gitu ya. Bikin ribet. Yaudah langsung aja. Kita akan langsung saja coba di reference, ada tabel of content gitu ya. Oke, di sini langsung aja tabel of content, kemudian di situ ada, atau di sini ya. Sorry. Di sini ada keluar ya. Nah, ini seperti ini kok blok semuanya. Oh iya, karena masih blok. Oke ya, nanti akan keluar seperti ini karena memang bold ya, ininya bold, jadi dia akan mengikuti sebenarnya. Nah, ini, tapi itu nanti ini bisa diedit manual ya, kalau memang tidak harus bold semua, atau sebenarnya diatur di pengaturan reference ini ada, jadi di bagian sini diedit sendiri, atau kalau mau males aduh nggak dong gitu ya, udah sih manual aja masih bisa, jadi dia nanti di edit manual.
Oke ya, jadi sudah otomatis apa yang di heading tadi ya, ada heading 1, heading 2. Otomatis kalau kita klik di sini nanti ada update juga ya, update build ini ada yang kalau hanya halaman. Nah, di sini ada update page number ya, only, hanya untuk mengupdate ini nomor-nomor halaman, atau juga ketika ada tambahan entry subjudul atau judul, ini tinggal diklik ini nanti tinggal oke gitu ya. Ini kalau ini contoh saja. Di sini sama ya, untuk daftar tabel, gambar, lampiran sama. Coba saya contohkan, misal di pendahuluan itu ternyata misal aja di sini ada gambar gitu ya, ada gambar, maka di reference kita akan, ya di sini bagian ini insert caption. Nah, di sini ada figure, tapi kan ini bahasa Inggris ya, figure 1 ya. Tapi kita bisa menambah label, di sini ada new label. Kita ketik gambar. Nah, tinggal di OK. Nah, ini sudah gambar, maka OK. Muncul gambar 1. Ya udah, gambar 1 misal struktur ya, struktur resveratrol. Ya. Ini kita tinggal edit aja. Sama ya, pengeditan ini sebenarnya mulai dari yang di reference, lewat reference itu bisa. Jadi setiap kali kita mau klik, mau nambah gambar, sudah include. Tapi bisa juga nanti manual seperti ini ya, tergantung kapasitas, tergantung masing-masing ya. Nah, ini kan udah ya, ini udah. Kalau kita mau tampilkan di gambar ini, sebenarnya kita tinggal di reference, kita insert di tabel of feature. Tadi kan kalau mau membuat gambar 1, 2, 3 dan seterusnya di sini. Tapi kalau kita mau menampilkan di daftar gambar, kita bisa di insert tabel of feature. Nah, di sini udah gambar ya. Nanti di sini ada banyak pilihan. Nah, yang dipilih yang di gambar. Oke, tinggal klik saja, maka dia akan muncul. Nah, ini kalau tadi misal ada lagi gambar, misal gitu ya, gambar insert, ini dipilih gambar ya, udah gambar, ini otomatis gambar 2 gitu ya. Dia mau di awal mau di akhir, nanti ini gambar ini udah otomatis dia muncul sendiri nomornya. Misal tentang tanaman apa gitu ya, misal udah, ini diedit juga ya, biar rapi aja sih. Oke, biar rapi. Nah misal tadi kita udah nih lanjut tulis ya, ininya di akhir nggak masalah, jadi tinggal ini tadi diklik. Nah, klik ya, ada klik kanan di sini, tinggal update. Karena tadi menambah gambar ya, tentunya update-nya di sini itu ya, nambah sendiri terus gitu ya. Di tabel juga sama, ketika kita di tabel tentunya misal kita nulis ya, di sini disiapin dulu di reference, insert. Nah, di sini kan adanya, ada ini tabel, ada tabel juga, ada nih tabel. Kalau belum ada ya itu tinggal di new label ya, di sini ada new label gitu ya. Ternyata ada, ya udah tinggal tabel diklik. Nah, tabel 1 apa gitu ya, misalnya judulnya apa gitu. Oke, ini asal saja, bukan rapihkan. Tinggal di daftar tabel aja. Coba kita insert reference, di insert tabel of feature, tentunya yang dipilih tabel ya, otomatisnya ini tabel, tinggal di OK. Tabel enak ya, jadi nanti kita bikin tabel nggak harus nanti di akhir kita harus bikin daftar tabel itu manual, daftar gambar manual, daftar lampiran manual, udah nggak zamannya. Bahkan untuk referensi tentunya akan dibahas terpisah ya, di menggunakan reference manager gitu, itu bisa pakai ini. Saya ada EndNote ya, ada pakai EndNote saya, kemudian ada Zotero juga ada ya, sebenarnya banyak, atau bahkan di reference ini juga ada gitu ya. Oke, untuk yang pertama yang belum terkhusus ya, dikhususkan yang memang belum memulai untuk menulis suatu laporan skripsi atau proposal ya, sebaiknya buat dulu template semacam ini ya. Polanya kan udah jelas ya, apa-apa ngikutin protokol atau petunjuknya atau panduannya. Nah, templatenya kita siapin dulu kayak gini. Jadi
tentunya ini akan memudahkan kerjaan kita di akhir ya. Jadi nggak ribet lagi bikin daftar pustaka ya, kalau itu citasi ya, tidak bikin daftar isi manual gitu ya, ketik manual itu sangat